Puji Tuhan, oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Saat-saat ini adalah saat yang indah, yang Tuhan tetap berikan untuk kita menikmati pribadi Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Walaupun keadaan dunia saat-saat ini tidak begitu indah untuk saudara dan saya, tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal dan tidak pernah berubah. Mari kita persiapkan hidup kita. Saat ini kembali kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Amin. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau. Amin. Kekudusan-Mu. Amin. Penuhi kami. Penuhiku. Amin. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu. Menikmati Haleluya. kasih Amin. anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Haleluya.
yang baik. Kami merasakan Engkau hadir Tuhan. Lawati terus kami Tuhan. Terutama juga lewat firman yang akan kami dengar. Firman yang menguatkan kami. Firman yang meneguhkan kami. Firman menghasilkan yang baik dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Satu cerita yang mengisahkan satu keadaan kesesakan yang dialami umat Allah dalam penawanannya di Babel. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 dan sampai ayat yang ke-29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau kita mempelajari ayat atau kata demi kata, firman Tuhan khususnya Nabi Yesaya memberikan satu hal yang indah kepada umat Allah. Di bagian awal dikatakan tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar. Apa yang mereka tidak tahu dan apa yang mereka tidak dengar. Bahwa mereka mempunyai Allah yang kekal. Kekal berbicara tentang keberadaannya yang abadi. Kekal berbicara keadaan yang tidak terbatas. Yang dimulai di zaman perjanjian lama sampai sekarang pun kita hidup di dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang kekal. Dan Nabi Yesaya juga menegaskan Allah yang kekal itu adalah yang menciptakan bumi dari ujung dan ke ujung. Kalau Bapak Ibu Saudara mundur di ayat yang ke-22 dikatakan dia Allah yang kekal yang membentangkan langit seperti kain. Tetapi bagian yang terbaik Allah yang kekal itu dikatakan di bagian terakhir, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Kenapa Nabi Yesaya berkata seperti ini kepada umat Allah? Tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar? Pengertian dari tahu, mereka hanya tahu tapi tidak mengenal siapa Allah mereka. Pengertian dari mereka dengar, mereka hanya mendengar tentang Allah mereka tapi mereka tidak mengerti siapa Allah mereka. Mereka tidak memahami, mereka tidak mengetahui siapa Allah mereka. Diingatkan kembali kepada umat Allah lewat Yesaya. Bahwa Allah yang kekal itu yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Allah yang menciptakan langit dibentangkan seperti kain. Dia Allah yang sama yang tidak pernah menjadi lelah. Dan juga yang tidak pernah menjadi lesu. Luar biasa Allah kita. Kelelahan apa yang saat-saat ini jemaat Tuhan alami, rasakan. Percayalah. Dia Allah yang sama karena dia adalah Allah yang kekal. Dan kita melompat di ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, bahkan dia tetap menambah semangat kepada keadaan yang tidak berdaya, yang sudah tidak ada tenaga, yang sudah tidak ada kekuatan. Seakan-akan sudah jauh dari pengharapan. Dia Allah yang kekal itu datang hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia memberi kekuatan. Dia memberikan semangat kepada saudara dan saya. Sekarang coba kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-25. Kalimat-kalimat dalam ayat ini yang hampir sama dengan kitab Yesaya yang sudah kita baca pasal yang ke-40 tadi di ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas.
Orang yang lelah, firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kesegaran. Orang yang merana akan kubuat puas. Merana berbicara orang yang dalam kesesakan, orang yang dalam kesedihan, orang yang diperhadapkan dalam duka cita pun. Yesus akan memberikan kesegaran, bahkan Yesus sampai memuaskan hidup saudara. Artinya apa dari ayat-ayat yang sudah kita baca? Apa yang Yesus beri, apa yang Yesus tambahkan saya selalu berulang-ulang terus lagi dan lagi. Setiap kita memudahkan Yesus, Yesus akan membuat kita sampai dipuaskan, sampai dikenyangkan. Apa yang Yesus kerjakan selalu pekerjaan yang sampai pada kesempurnaan. Dia tidak hanya sampai menyegarkan. Tidak hanya saja menyediakan satu botol minuman yang dapat menyegarkan. Tetapi banyak botol yang dia akan berikan untuk memuaskan hidup saudara dan saya. Asalkan apa? Kita tahu, kita mengenal, kita mendengar, dan kita mengerti siapa Allah kita. Jadi keadaan-keadaan saat ini yang membuat saudara lelah, lesu, ingat. Allah kita yang kekal. Yang memuaskan umat Allah di zaman perjanjian lama. Allah yang sama juga dapat memuaskan hidup saudara dan saya. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara kita menerima kekuatan Allah. Bagaimana cara kita untuk menerima pertolongan Allah. Kita mundur dalam tetap kitab Yeremia pasal yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan menuliskan, sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Kita fokus di ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Bagaimana kita menerima kekuatan dan pertolongan Allah? Dengarlah suara Tuhan. Dengar berbicara tentang mengenal siapa Tuhan kita. Dengar berbicara tentang kita menuruti siapa Tuhan kita. Dengar berbicara kita patuh kepada Tuhan kita. Dimulai dari apa? Kita mengenal lebih dahulu siapa Tuhan kita. Tanpa mengenal siapa Tuhan kita, kita tidak dapat mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Bahkan selanjutnya tidak hanya mendengar yang firman Tuhan perintahkan, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Di saat kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, ikutilah Tuhan kita, ikutilah suara Tuhan kita. Kita sudah mengetahui siapa Tuhan kita, maka kita mengikuti Tuhan kita. Kita berjalan, kita bertumbuh di dalam Tuhan kita. Tetapi bagian yang terbaik di ayat ini dikatakan supaya kamu menjadi berbahagia. Siapa yang memerlukan kebahagiaan saat-saat ini, jemaat Tuhan? Tetap dengarlah suara Tuhan. Tetap dengarlah suara Tuhan lewat firman Tuhan saat-saat ini. Tetap dengarlah suara Tuhan dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara punya. Bacalah, dengarkanlah. Tujuannya apa? Allah membawa kepada keadaan yang berbahagia. Keadaan yang menjadi baik dalam arti aslinya. Keadaan yang dapat membuat sesuatu menjadi baik. Saat-saat ini apa yang kita perlukan dalam hidup kita? Keadaan apa yang kita perlukan untuk menjadi baik? Keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita dapat menjadi lebih baik. Mulailah dengan mendengar suara Tuhan. Di saat kita mendengar karena kita mengenal siapa Tuhan kita,
kembali kita mengikuti Tuhan. Karena kita sudah mengetahui siapa Tuhan kita. Haleluya. Berikutnya kita lihat dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Satu pertanyaan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yang sepatutnya dalam perjanjian lama bagaimana Allah selalu disenangkan dengan korban bakaran, dengan korban sembelihan. Tetapi ada satu waktu dan satu keadaan Samuel menulis bahwa ada saatnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dan memperhatikan lebih baik daripada lemak. Jangan terlalu kita fokus, kita berkorban terus untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Yang sebetulnya itu tidak membuat kita semakin mengenal, semakin mengetahui siapa Tuhan kita. Tetapi ada saatnya saat ini, makanya saya katakan ada saat-saat yang indah untuk kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Mengetahui siapa Tuhan kita. Dengan cara apa? Mendengar suara Tuhan. Mendengar lebih baik. Kenapa mendengar lebih baik? Dalam terjemahan lain dikatakan mendengar lebih baik karena akan membawa kita satu keadaan yang taat kepada Tuhan. Saat-saat ini Tuhan sedang memproses kehidupan orang percaya jemaat-jemaat Tuhan. Apakah mereka menjadi bagian yang taat kepada Tuhan? Apakah hanya mereka fokus kepada korban yang mereka selalu bawa kepada Tuhan? Ingat, ada waktunya Tuhan tidak menikmati korban. Tetapi dia hanya menikmati hal yang sederhana di saat kita mau mendengar suara Tuhan. Di saat kita mau menundukkan hidup kita di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Mendengarlah suara Tuhan, pekalah akan suara Tuhan. Dengan tubuh jasmani yang masih diberikan kesehatan, telinga yang masih mendengar, pakailah itu untuk mendengar suara Tuhan. Berikutnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bagian yang berbahagia ditawarkan kembali untuk saudara dan saya. Di saat kita mau mendengarkan firman Allah. Dan sampai membuat kita taat kepada firman Allah. Bahkan dikatakan dan yang memelihara firman Allah. Bagian Allah memberikan kebahagiaan kepada saudara dan saya. Bagian Allah memberikan kepuasan untuk saudara dan saya nikmati. Lewat apa? Mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah memberi hidup kita untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Allah. Dan kita memeliharanya. Kita semakin mengenal siapa Allah kita. Kita semakin tahu siapa Allah kita. Dan sisanya adalah bagian Tuhan untuk memberkati kita. Untuk memberikan kita kepuasan. Untuk memberikan kita kebahagiaan. Saat-saat ini yang kita perlukan adalah firman Allah. Dengan apa kita dapat berdiri dalam dunia yang saat ini semakin jahat. Dalam keadaan yang tidak semakin menuntu. Tetapi ada firman Allah yang pasti. Firman Allah yang tidak pernah berubah. Firman Allah yang kekal. Yang ditawarkan untuk saudara dan saya nikmati. Rasakan. Bertumbuh.
yang akan membawa saudara dipuaskan dan saudara mencapai kebahagiaan. Apalagi yang kita perlukan? Firman Allah ditawarkan, diberikan untuk kita nikmati. Ada masanya mungkin nanti kita sudah tidak dapat lagi membaca firman Allah. Maka firman Tuhan katakan kita mendengar. Dan firman itu kita taruh dalam hidup kita. Kita pelihara, kita simpan baik-baik. Karena ada waktunya nanti mungkin firman ini tidak dapat kita baca lagi. Tetapi firman yang sudah kita dengar hidup dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tadi di ayat yang sebelumnya dikatakan yang berbahagialah siapa yang mendengar, yang berbahagia adalah yang taat akan firman Allah. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di saat kita sudah mendengar dan menuruti, bahkan kita taat kepada firman Allah, firman Tuhan katakan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sungguh kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, dalam terjemahan lain dari kata kesempurna. Jadi kedewasaan kita dituntut oleh Tuhan. Di saat kita mau mendengar dan menuruti firman Allah. Keadaan dewasa itu, keadaan sempurna itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Luar biasa. Saya sudah katakan tadi di awal, apa yang Yesus kerjakan atau buat dalam hidup kita selalu sempurna. Dia tidak hanya sampai menyegarkan, tetapi sampai memuaskan hidup saudara dan saya. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau kita mengakui Yesus ada di dalam hidup kita, apakah sudah sempurna kasih Allah dalam hidup kita? Apakah sudah benar kita sendiri sudah mengasihi Allah dengan sempurna? Kembali dari awal, Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang tidak pernah menjadi lelah. Dia Allah yang tidak pernah menjadi lesu. Kekuatannya tetap sama, tidak pernah habis. Dia hadir untuk saudara dan saya jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang di Ketapang, Keramat, dan Soho. Dia hadir untuk saudara dan saya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Firman-Nya juga tidak pernah berubah. Alkitab yang saudara punya tidak pernah berubah. Pertanyaannya kembali saya bagikan. Apakah kita sudah menikmati pribadi Allah dengan mendengar suara Allah? Kita menikmati dan mengetahui siapa Allah kita. Izinkan kasih Allah melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kasih yang sempurna itu Ia pertunjukkan di atas kayu salib. Kasih yang sama juga yang sempurna harus kita pertunjukkan untuk Allah. Lewat caranya apa? Menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengar-dengarlah suara Allah. Menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar siapa gembala kita yang sudah dipercayakan oleh Allah. Kepanjangan tangan Allah. Kita harus mendengar, kita harus setia. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kita akan menikmati pribadi Tuhan. Kita akan menikmati kekuatan kuasa Tuhan saat ini. Di mana saat ini engkau berada. Yang memerlukan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sudah mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah saya bagikan. Jaga pelihara firman itu. Percayalah
Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau yang Haleluya. Haleluya Yesus ini. Haleluya. Tiada Allah Tuhan Amin. yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Terima kasih Yesus. Kau yang Ajaib Engkau Tuhan, ajaib pribadimu Yesus. di dalam hidup Haleluya. ini. Jemaat-jemaat Tuhan, nikmatilah Tuhan. Karena saat-saat ini adalah saat yang indah yang tetap Tuhan berikan untuk kita nikmati. Rasakan, hasilkan dalam hidup kita keberadaan Tuhan. Sembahlah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Namamu selalu. Korbankanlah hidupmu menjadi satu hal yang indah buat Tuhan. Tak berteru. Haleluya. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan Haleluya. Allahku. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau hadir Tuhan. namamu Setiap rumah-rumah jemaat yang ada, mereka perlu Engkau Tuhan. Yakinkanlah mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Dalam keberadaannya, Dia tetap sama selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar Haleluya. perkasa penuh kemuliaan. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Kau yang Dia hadir saat ini. Dia hadir di rumahmu. Dia hadir di hidupmu. Haleluya. Ku cinta Kau Haleluya. lebih dari segala. Haleluya. Besar kasih Haleluya. Kami sembah Engkau. Sembah Kau. ya Haleluya. ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Kami perlu Engkau. Ku tinggikan Haleluya. namamu Allah yang selalu. tidak pernah mengecewakan.
sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Hanya Engkaulah Raja kami yang kami sembah. Haleluya. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan dalam hadirat-Mu. Sungguh indah Tuhan dalam persekutuan dengan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan melihat jemaat-jemaat Tuhan saat-saat ini Tuhan. Tuhan melihat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan duduk tersungkur di bawah kaki-Mu. Mereka perlu Engkau. Mereka perlu pertolongan-Mu. Mereka perlu kuasa-Mu. Mereka perlu mujizat-Mu Yesus. Haleluya. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang baik, Allah yang kekal. Haleluya. Kami panggil nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah hadir Yesus. Terima kasih. Kami merasakan sukacita. Kami merasakan damai sejahtera. Kami merasakan kebahagiaan karena kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Lawatilah kami Tuhan. Lawatilah kami. Jemaat-jemaat-Mu perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu Yesus? Haleluya. Haleluya. Ajaib nama-Mu, ajaib pribadi-Mu, ajaib kuasa-Mu. Haleluya. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Kami mau mengenal Engkau sampai kami dapat bersekutu dengan-Mu Yesus. Bawa kami Tuhan, bawa kami. Tuntun hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saat kami membutuhkan kekuatan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, Engkau selalu hadir. Engkau selalu memberikan terus-menerus sampai kami dipuaskan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kami sembah Engkau. Engkau Allah yang patut disembah dalam hidup kami. Namamu Tidak ada Allah lain dalam dunia ini yang kami sembah tiada selain Engkau, Tuhan. Selain Engkau, Yesus. berteluh. Amin. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkau baik. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Pujilah Engkau, Yesus. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, Kami dengan kuasa. kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau Allah yang suci. Kau saja yang Kau Allah saja yang layak kami puji dan sembah. Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang Layakkan layak. kami. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, Dengarlah kami pujian kami Tuhan. berikan padamu, Dengarlah penyembahan kami jemaat-jemaat. Tuhan, Haleluya. korban pujian. Memberikan sesuatu yang harum untukmu, Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak.
Engkau yang menjadi pengharapan kami yang hidup. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, Kami sangat mengasihi Engkau. Kami sangat mencintai Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Pakai kami, pakai hidup kami. Haleluya. 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 Pakai kami Tuhan. Pakai jemaat-jemaat Tuhan untuk lebih setia melayani Tuhan, untuk lebih setia menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Pakai Tuhan. Haleluya. Pakai jemaat-jemaat Tuhan untuk lebih setia di mana dia beribadah padamu Tuhan. Haleluya. Ini tentang Tuhan, ini bukan tentang kami Tuhan, ini tentang Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memuaskan kami. Terima kasih. Ini saja yang kami perlu Tuhan, Engkau memuaskan kami. Lewat hadirat-Mu yang kami rasakan. Haleluya. 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 Kami sangat cinta Engkau, kami sangat mengasihi Engkau. Haleluya. Kau saja yang suci. Nikmatilah Tuhan. Kau saja Nikmatilah hadirat Tuhan jemaat-jemaat. Kau layak Dengarlah Tuhan berbicara dalam hidupmu. Pakai telingamu, dengarlah suara Tuhan. Yesus, Dia berbicara dengan lembut untuk engkau, untuk saya, untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Kau saja Oh,
Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, cintalah Tuhan Kau, kasihilah Tuhan Kau. Haleluya. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Haleluya. Sungguh kami cinta Engkau Tuhan. Sungguh kami sangat mengasihi Engkau. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Dengan lewat apa yang kami lakukan, kami merasa Engkau hadir memuaskan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Itu saja yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami dipuaskan. Haleluya. Haleluya. Kelelahan kami, keletihan hidup kami akan masalah-masalah yang terjadi, Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memuaskan kami, Yesus. Dan sekali lagi Engkau membuktikannya Tuhan, saat ini Engkau memuaskan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau memuaskan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Yang sudah mengalami keletihan, kelesuhan, kesedihan. Dengan apa yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami diingatkan Allah yang kami yang sembah adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih lewat firman yang kami dengar. Kami diingatkan kembali, ada hal yang sederhana, yang lebih baik kami lakukan, yaitu mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih kami masih diberikan waktu, kesempatan. Di saat-saat yang mungkin dunia menawarkan tidak dalam keadaan yang baik, tetapi yang Engkau tawarkan lewat firman-Mu adalah saat-saat yang indah untuk kami nikmati. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Tetap kami membawa dalam doa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Ketapang, Keramat, dan Soho. Jemaat ini milik Engkau Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab dalam hidup mereka. Engkau yang tahu apa yang setiap mereka perlukan, butuhkan. Saat-saat ini Tuhan, hadirlah Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Segarkan, puaskan, angkat duka cita itu Tuhan. Kalaupun dunia melelahkan hidup kami, Engkau Allah yang sama yang menyegarkan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, usaha bisnis, studi rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan yang sakit pun saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Tangan-Mu terulur menyembuhkan secara sempurna dalam hidup mereka. Sehingga mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang tidak berubah. Yang mengadakan mujizat zaman dulu. Tetapi sampai saat ini mujizat yang sama kami dapat nikmati dan rasakan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini Tuhan. Tetap Tuhan memegang kendali penuh dalam hidup kami. Tetap Tuhan memberikan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami juga memberikan kasih yang sempurna untuk Engkau Tuhan. Tetap Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjadi lebih taat kepada-Mu. Taat kepada gembala kami. Taat kepada pimpinan kami. Dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.